Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 61 sampai 62 dan sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, pasal 61 ayat 1 sampai 5. Daud memohon kepada Allah akan mendengar seruannya dan mengaku bahwa Allah telah menjadi tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Paragraf yang kedua, ayat 6 sampai 9. Daud janji kepada Allah akan memazmurkan namanya untuk selamanya, akan membayar najarnya hari demi hari. Kalau Allah tambah umur raja, ditakkan kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Paragraf yang ketiga, pasal 62 ayat 1 sampai 13. Daud mengaku bahwa hanya Allah gunung batu dan keselamatan kota benteng bagi kita, jadi kita tidak akan goyah, dan kuasa dari Allah asalnya. Kesimpulannya, di pasal 61 Daud berdua dalam kesulitan besar. Dia mencari tempat istirahat. Dia akan berlindung dalam gunung batu yang tinggi, menara yang kuat, dan naungan sayapnya. Di sanalah tempat perlindungan bagi Daud dan kita. Kemudian dia berkata bahwa Allah telah mendengarkan najarnya, telah menemui permintaan orang-orang yang takut akan namanya. Dia pasal 62, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagi Daud, Tuhan tetap gunung batu keselamatan kota benteng, dan dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia dari mereka yang mulutnya memberkati tetapi dalam hatinya mengutuki. Daud berkata lagi, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah telah menjadi tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Ialah gunung batu dan keselamatan, kota benteng, tempat perlindungan bagi kita. Kedua, Allah telah mendengarkan najar Daud, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namanya. Ia akan menambah umur raja tahun-tahun hidupnya sampai turun-temurun. Ketiga, kuasa dari Allah asalnya, dan daripadanya juga kasih setia. Allah membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ajaran tentang manusia. Pertama, dari ujung bumi Daud berseru kepada Allah dan memohon mendengar suaranya. Daud akan menumpang di dalam kemahnya untuk selama-lamanya, akan berlindung dalam naungan sayapnya. Kedua, Daud mengaku bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang, daripadanya lah keselamatannya. Dan juga mengaku tentang Allah sebagai gunung batu, keselamatan, kota benteng, tempat perlindungan. Dan berkata dia tidak akan goyah. Ketiga, mereka yang hendak menyerbu seseorang, hendak melemukkan dia, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya memberkati, tetapi dalam hatinya mengutuki. Keempat, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hati Anda melekat padanya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, berseru hanya kepada Tuhan saja apabila mengalami kesusahan, dan hanya berlindung dalam naungan sayapnya. Di sanalah hanya tempat perlindungan kita. Kedua, jangan berdusta dan jangan mengutuk orang lain. Tetap memberkati dengan hati Allah yang kasih setia. Janganlah mulutnya memberkati, namun hatinya mengutukinya. Itu bukan anak Allahnya. Ketiga, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada manusianya.
hanya berharap kepada Tuhan saja. Sehingga PR praktek hari ini mengaku tentang Tuhan sebagai tempat perlindungan Anda dan mengundang orang-orang yang Anda kasihi tetapi masih belum mengenal Yesus akan diam bersama di dalam naungan sayap Allah. Kita akan dilindungi di dalam naungan sayap Allah, dan teman-teman pun sesama pun juga akan dinaungi di dalam sayap Allah Yesus Kristus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.